Namaku Rino, usia 26 tahun. Aku bukan orang yang mudah percaya hal mistis. Tapi malam itu, segalanya berubah. Setelah nenekku wafat 3 minggu lalu, aku diminta untuk tinggal sementara di rumah warisan keluarga, di sebuah desa yang cukup terpencil di Jawa Tengah. Rumah tua dengan pintu jati besar, kaca buram bergaya Belanda, dan langit-langit tinggi. Lembab, berdebu. Tapi karena orang tuaku sedang di luar negeri dan rumah sedang kosong, aku mengiyakan. Malam pertama, aku menata kasur di kamar tengah. Listrik menyala tapi redup. Udara dingin menusuk meski tanpa kipas. Saat jarum jam menunjukkan pukul 00.32 dini hari, aku merasa bulu kuduku berdiri. Seolah ada yang mengawasi. Tapi aku mengabaikan dan mencoba tidur. Lalu, terdengar suara langkah kaki di lantai papan, perlahan, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tok, 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 ketukan pelan. Aku pikir itu tikus atau suara kayu tua yang melengkung. Tapi ketika aku menoleh, pintu kamar terbuka sedikit, dengan sendirinya. Aku bangun, menyambar senter dari meja. Tapi tidak ada siapa-siapa. Kubuka lebar pintunya, kosong. Lorong gelap membentang. Aku kembali ke tempat tidur, menenangkan diri, memejamkan mata. Seketika, terasa dingin menusuk dari arah belakangku. Aku membuka mata perlahan. Di ujung kasur, duduk seorang wanita berambut panjang, mengenakan baju putih lusuh. Rambutnya menjuntai ke lantai, menutupi wajahnya. Ia diam, tidak bergerak, tidak bersuara. Aku teriak sekuat tenaga. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Napasku sesak, tubuhku kaku. Ia perlahan menoleh ke arahku, sangat lambat. Wajahnya hancur sebelah, dan air mata darah menetes dari matanya. Tapi yang paling menyeramkan, ia menangis sambil menyebut namaku. Rino, kembalikan rumahku. Aku terbangun, basah oleh keringat. Tapi kasurku basah juga, oleh jejak kaki basah yang memanjang dari pintu ke arah tempat tidurku. Jejak itu masih ada. Dan yang membuatku tak bisa tidur lagi malam itu adalah ada sehelai rambut panjang menempel di bantalku. Sejak malam itu, aku tak lagi memandang rumah ini sebagai tempat warisan. Aku ingin pergi, tapi setiap aku mencoba keluar, selalu ada halangan. Entah ban motorku bocor mendadak, hujan deras mengguyur, atau tubuhku mendadak lemas tanpa sebab. Seakan rumah ini menahanku. Malam kedua, aku tak tidur. Kubuka semua lampu, kuputar ayat-ayat suci lewat ponselku, dan kuletakkan segelas air di dekat kepala. Tapi saat waktu menunjukkan pukul 1.15 dini hari, lampu-lampu berkedip sendiri, lalu padam semua. Gelap. Lalu, tangisan lirih terdengar dari sudut kamar. Suara seorang wanita, sedih, pilu, seperti merintih. Tangis itu datang dari arah lemari kayu tua peninggalan nenek, yang belum pernah kubuka. Suaranya makin jelas, seperti seseorang meringkuk di dalamnya. Aku memberanikan diri. Kutatap lemari itu dengan senter di tangan. Tangisnya berhenti, tapi daun pintu lemari bergerak sendiri, terbuka perlahan. Berderit, kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau amis darah langsung menyeruak dari dalam. Tanganku gemetar, lututku lemas. Lalu di belakangku, terdengar bisikan halus. Kau tidak boleh pergi, Rino. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi bayangan rambut panjang di dinding muncul. Padahal tak ada siapapun di antara cahaya dan tembok. Bayangan itu berdiri diam, lalu perlahan menjulurkan tangan ke arahku. Aku panik dan berlari keluar kamar, menuju dapur. Saat di dapur, aku menemukan cermin kecil tua yang tertutup debu. Entah kenapa, aku merasa tertarik untuk membersihkannya. Saat cermin itu bersih, aku melihat pantulan wanita di belakangku. Padahal saat kuputar badan, tak ada siapa-siapa. Namun ada satu hal yang membuat jantungku nyaris berhenti. Di dalam pantulan cermin, di atas meja belakangku, ada sebuah surat kuno tertulis tangan. Tapi saat kuperiksa langsung meja itu, surat itu memang ada secara nyata.
Aku membuka perlahan, dan untuk pertama kalinya, nama yang tertulis di sana membuat semuanya terasa lebih nyata. Untuk yang menghuni rumah ini, namaku Sarti. Tolong dengarkan kisahku sebelum kau ikut mati. Surat itu ditulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. Kertasnya kekuningan, usang, dengan tepian yang sobek dan bau apek menusuk. Tanganku gemetar saat membacanya, karena tiap kata terasa seperti ditulis dengan kesedihan dan dendam. Namaku Sarti. Aku dibunuh di rumah ini. Aku tidak bisa pergi sebelum semua tahu siapa yang membunuhku. Tubuhku langsung merinding. Aku membaca lebih lanjut. Ia menulis bahwa dirinya pernah menjadi asisten rumah tangga di rumah ini, sekitar tahun 1975. Ia dituduh mencuri perhiasan oleh keluarga majikannya, lalu hilang secara misterius sebelum sempat membela diri. Yang mengerikan, surat itu menyebut sebuah tempat di rumah ini. Cermin besar itu saksi. Aku sering menangis di sana. Mereka menyiksaku, hingga darahku tercecer di bawah lantai dapur. Aku terdiam. Di ruang dapur memang ada ubin yang warnanya berbeda, seolah baru diganti, berbeda dengan seluruh lantai lainnya yang kusam. Aku ambil linggis yang ada di gudang dan mulai membongkar ubin itu. Aku tak tahu kenapa, seolah ada dorongan dari dalam dadaku untuk mencari kebenaran. Saat ku bongkar, tercium bau menyengat. Tanahnya berwarna hitam, dan tak lama kemudian, aku melihat sehelai rambut panjang, masih utuh, terkubur di sana. Aku berhenti. Nafasku tercekat. Tiba-tiba pintu dapur terbanting keras. Dan dari arah ruang tamu, terdengar suara tawa wanita pelan menyayat. Kau temukan aku, Rino. Aku lari ke kamar. Tapi cermin yang tadi kupakai membersihkan surat, kini penuh dengan goresan tangan berdarah. Dan dengan jelas tertulis di sana, kau bagian dari mereka. Darahmu akan menebus dosanya. Tubuhku melemas. Malam itu, aku tidur sambil membaca zikir dan memohon perlindungan pada Allah. Tapi ketika aku membuka mata pagi harinya, di ujung tempat tidurku, ada gulungan rambut panjang yang basah dan berbau tanah. Pagi itu aku nekat menemui Pak Raji, seorang pria sepuh yang dulu pernah menjadi tetangga dekat nenekku. Ia tinggal sekitar 500 meter dari rumah peninggalan itu. Rumahnya dipenuhi tanaman herbal, dan hawa di dalamnya terasa sejuk dan tenang. Setelah mendengar ceritaku, Pak Raji diam cukup lama, lalu berucap lirih. Kalau kau melihat rambut panjang dan suara tangisan dari balik cermin, berarti ia belum tenang. Mungkin selama ini keluarga nenekmu menyimpan aib besar. Aku menelan ludah. Deg-degan. Dulu memang ada perempuan muda bernama Sarti, kerja di rumah itu. Cantik, lembut, tapi tiba-tiba hilang, dan keluarga nenekmu bilang dia kabur bawa kalung emas. Tapi desas-desus warga, dia disiksa dan dibunuh, dan ada makam kecil tanpa nama di kebun belakang rumah itu. Malamnya, aku langsung menyalakan lampu sorot dan menggali di kebun belakang, tepat di bawah pohon belimbing yang tumbuh miring. Tak perlu waktu lama, cangkulku mengenai sesuatu keras, peti kayu tua. Lapuk. Saat aku buka, bau busuk menyembur. Di dalamnya, kerangka manusia dengan rambut panjang yang masih terurai. Dan ada pecahan cermin kecil di dada tulangnya. Tubuhku gemetar. Namun anehnya, langit malam yang tadinya gelap mendung, tiba-tiba berubah cerah. Angin semilir seolah membelai pundakku lembut. Aku merasa seperti Sarti ingin menunjukkan rasa terima kasih. Tapi kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Karena keesokan harinya, temanku Yoga, yang datang menginap karena penasaran dengan rumahku, mengalami kejadian aneh. Pukul 2 dini hari, ia menjerit histeris dari kamar tamu. Saat aku masuk, ia sedang gemetar, menunjuk ke arah jendela. Rin, dia berdiri di luar. Rambutnya panjang, matanya kosong. Dia bilang kamu harus bayar dosa darah. Aku menatap keluar. Tak ada siapa-siapa. Tapi begitu aku menoleh ke kaca lemari, bayangan Sarti sedang berdiri di belakangku, dengan tatapan penuh luka, dan darah mengucur dari mulutnya. Sejak makam tanpa nama itu terbongkar, teror malah semakin menjadi-jadi.
bukan hanya di malam hari, tapi siang pun kini terasa mencekam. Aku melihat bayangan rambut panjang di cermin-cermin, bahkan di layar ponselku saat selfie. Aku pun didatangi Mbah Slamet, seorang sesepuh desa yang datang tanpa dipanggil. Ia berkata, "Rino, darah itu belum dibayar. Kau keturunan dari yang menanam kutukan. Kutukan itu hidup di setiap rambut yang jatuh." Aku tak mengerti, hingga akhirnya Mbah Slamet mengajakku melihat surat warisan nenekku yang disimpan di almari besi. Di sana tertulis jelas, warisan ini diwariskan kepada Rino, cicit dari Tuminah. Simpan baik-baik rumah ini, jangan bongkar kebun belakang, jangan angkat cermin dari ruang dapur. Ternyata, nenekku sudah tahu tentang jasad itu. Mereka menyembunyikannya, mengubur kesalahan keluarga dan meninggalkan arwah yang terus menangis. Aku tidak hanya mewarisi rumah, aku mewarisi kutukan keluarga. Tak kuat lagi, aku memanggil Ustadz Amir untuk melakukan ruqyah. Malam itu, kami membaca ayat-ayat suci, memercikan air ruqyah ke setiap sudut rumah. Namun saat Ustadz memulai pembacaan, jeritan wanita menggema dari dalam dinding. Semua lampu padam, kaca jendela pecah sendiri, lemari terbuka, buku-buku terbang beterbangan. Ustadz Amir terdorong ke tembok dan pingsan. Suara tangis itu berubah menjadi tawa mengerikan. Dari balik kegelapan, aku melihat sosok Sarti muncul. Matanya hitam legam, darah mengalir dari bibir dan dadanya. "Kalian bacakan ayat-ayat Allah. Padahal keluargamulah penyebab semua ini. Aku tidak butuh doa. Aku butuh keadilan." Lalu, ia menghilang. Ustadz Amir bangun dan berkata lirih, dia tidak bisa pergi sebelum ada pengakuan yang jujur. Bukan doa yang ia tunggu, tapi kebenaran yang ia tunggu. Akhirnya aku sadar, satu-satunya cara menenangkan Sarti adalah membuka aib keluarga sendiri. Maka aku menulis surat terbuka. Aku foto dan unggah ke media sosial. Saya, Rino, adalah cicit dari keluarga Tuminah, pemilik rumah di desa Rawajati. Kami menyembunyikan kejahatan yang telah dilakukan atas seorang wanita bernama Sarti. Ia difitnah mencuri, disiksa, dan dikubur diam-diam di kebun belakang rumah kami. Saya meminta maaf atas dosa-dosa leluhur saya, dan saya bersaksi bahwa ia tidak bersalah. Surat itu viral. Warga desa berdatangan. Kami adakan doa bersama dan tahlilan, menuliskan nama Sarti di atas makamnya, dan memindahkan kerangkanya ke pemakaman desa secara layak. Malam itu, untuk pertama kalinya rumah terasa tenang. Aku tertidur dengan lampu menyala. Dan saat membuka mata, di jendela terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri di bawah sinar bulan. Tapi kali ini wajahnya damai. Ia tersenyum, lalu berbalik dan perlahan menghilang seperti embun. Tak ada lagi tangisan, tak ada lagi tawa menyeramkan. Di bantalku, tertinggal sehelai rambut hitam panjang, kering dan ringan, seolah hanya ingin berpamitan.